Bab 14. Trik. Radit mengangguk dan mendekat ke arah Viola mencoba untuk menenangkan Viola dalam dekapannya. Maafkan aku, Viola. Aku awalnya juga hanya ingin menakut-nakutinya dan hanya ingin menghukumnya. Tapi entah kenapa tadi aku justru terbawa suasana dengan keinginanku. Aku seperti tidak sadar dan buta. Aku minta maaf, Viola. Jauh dalam lubuk hati terdalam Radit, ucapan maaf terlontar untuk Viola. Radit sangat merasa bersalah pada Viola karena perbuatannya dengan nada tadi. Radit merasa telah mengkhianati kepercayaan Viola. Hahaha, bagus. Jadi kau sudah berpikir aku memang sangat kesal karena kau sangat lama di sana, kan? Radit. Mendengar yang kau katakan bahwa wanita itu memberitahu pacarnya tentang hubungan pernikahan kalian, membuatku tambah senang sekarang. Aku jadi penasaran, siapa pacarnya? Aku ingin menyogoknya untuk membuka masalah ini di media massa. Tentunya bukan sekarang. Jadi kau bisa bernafas lega dulu, Radit. Aku akan melakukannya setelah aku berhasil nanti. Karena aku ingin melihat keluargamu jatuh. Dan sejujurnya, kedatanganku tadi ke kamarnya bukan karena aku jealous ya. Aku tahu kau tak akan tertarik pada wanita selain aku. Sejujurnya aku hanya ingin menggunakan kejadian tadi untuk mendapatkan keuntungan darimu. Viola tersenyum bahagia mengingat umpannya, yaitu Radit, kini sudah masuk perangkap dan sedang membujuknya untuk memaafkannya. Radit, maafkan aku. Saat ini aku ingin menenangkan pikiranku dulu. Viola mulai membuat sandiwaranya terlihat bagus. Viola, apa yang kau katakan? Aku benar-benar minta maaf atas kesalahanku tadi. Aku mohon, jangan salah paham. Jangan lagi marah padaku. Apapun akan aku lakukan asal kau tidak marah lagi padaku dan memaafkanku. Radit mulai membujuk Viola sesuai dengan harapan Viola. Aku mohon, Radit. Biarkan aku menenangkan diriku dulu. Viola menunduk dan menunjukkan raut wajah sedihnya saat melepaskan pelukan Radit dari tubuhnya. Viola juga berusaha untuk menolak pelukan Radit. Hahaha, kena kau, Radit. Hati Viola berloncat-loncat kegirangan karena Radit sudah hampir memenuhi keinginannya. Katakanlah padaku apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku, tanya Radit akhirnya. Radit, izinkan aku pergi ke Milan sore ini. Apa? Viola, apa kau ingin meninggalkanku? Radit terlihat gusar dan sangat gugup. Viola menggeleng. Aku hanya ingin menenangkan pikiranku dulu, Radit. Akan ada peragaan busana hari Sabtu ini di Milan. Aku ingin melupakan masalah ini dengan bekerja. Aku mohon, izinkan aku pergi sebentar untuk melupakan masalah ini. Aku berjanji padamu aku akan kembali pada hari Senin depan. Aku hanya butuh sedikit saja ketenangan, Radit. Pinta Viola kepada Radit dengan wajah sangat memelas seperti sedikit depresi dan penuh harap. Apa kau yakin? Sepulang kau dari Milan kau dapat memaafkanku? Radit mengernyitkan keningnya dengan kedua tangannya, memegang kedua tangan Viola. Viola mengangguk dan tersenyum penuh harap kepada Radit. Viola juga menunjukkan wajah sangat terluka akibat perbuatan Radit. Radit menghela nafas sebelum menjawab permintaan Viola. Baiklah, Viola, kalau memang itu bisa menenangkan dirimu, kau pergilah. Aku akan menunggumu pulang hari Senin. Maafkan aku karena tak bisa menemanimu ke Milan. Banyak sekali urusan pekerjaan yang harus aku lakukan di sini. Radit dengan wajah sangat menyesal bersungguh-sungguh meminta maaf kepada Viola karena tak dapat menjadi suami yang baik baginya dan menemani Viola di saat hati Viola sedang sedih dan hancur. Tidak apa-apa, Radit. Aku tahu kau sangat sibuk. Aku tidak akan menuntut banyak, apalagi sekarang seluruh perusahaan prayoga ada di bawah tanggung jawabmu. Aku tidak akan merepotkanmu. Aku hanya akan bekerja dan mencari ketenangan. Setelah itu, aku akan pulang, dan aku janji suasana hatiku akan lebih baik. Viola tersenyum bahagia di hadapan Radit, lalu memberikan kecupan panas di bibir Radit.
dan mereka pun melanjutkannya ke adegan yang lebih panas di atas ranjang mereka, sebelum akhirnya menyelesaikannya. Setelah alarm dalam kamar mereka berbunyi di jam 6 pagi. Viola, aku akan bersiap untuk ke kantor dulu. Kalau kau masih ingin tiduran dan beristirahat, beristirahatlah. Aku ke kamar mandi dulu. Radit lalu berdiri dan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Tentunya setelah Viola tersenyum dan mengangguk. Bagus, sekarang siasat yang aku susun sudah berhasil. Aku memang berencana untuk berpura-pura marah kepada Radit, agar dia mengizinkanku ke Milan sore ini. Aku tahu kau tak akan tertarik pada gadis bodoh itu, Radit. Gumam Viola. Sangat senang di hatinya sambil meraih ponselnya. Viola memang sengaja datang ke kamar Nada tadi untuk memancing emosi Radit agar mengabulkan permohonannya ke Milan. 30 menit setelah Radit keluar dari kamar Viola tadi malam dan menunggu Nada di kamar Nada, Viola menghubungi sahabat lamanya yang merupakan host para acara fashion show di Milan weekend ini. Sahabat Viola memang memanas-manasi Viola untuk ikut serta dan hadir ke acara tersebut. Setelah hampir 2 jam berbincang, akhirnya Viola setuju untuk pergi ke Milan. Viola memutar otaknya untuk mendapatkan alasan agar Radit memberikan izin. Biaya untuk ikut serta dalam fashion show itu lumayan mahal. Apalagi Viola harus lakukan itu tanpa sponsor. Karena itu, Viola berinisiatif menyusun rencana berpura-pura cemburu kepada Radit, supaya Radit mau membiayai fashion show-nya, dan juga keberangkatan kru Viola dari Jakarta ke Milan. Dar, prepare yourself. Well, we will go to Milan for honeymoon vacation. Viola mengirim pesan pada seseorang. Hello darling, is that true? That your stupid pets will pay for our vacation to Milan? Sebuah pesan singkat balasan masuk ke dalam handphone Viola. Hahaha, yes, we will have our second honeymoon soon, while I'm catching my dreams. Dan Viola membalasnya secepat yang dapat dilakukan. Good job, Dor. Can't wait to see you soon. Pesan singkat balasan masuk kembali ke handphone Viola. Love you, Alexei. Aku senang bisa membuatmu merasa bahagia, Alexei. Kita akan keluar dari Indonesia dalam beberapa jam lagi. Aku senang karena sebentar lagi kita akan bersama-sama menikmati kebebasan di Eropa. Walaupun ini hanya berlaku sampai hari Senin. Tapi aku rasa ini adalah suatu kemajuan bagi hubungan kita. Mungkin sebentar lagi kita tidak perlu bersembunyi-sembunyi lagi. Aku akan sukses dan kita bisa hidup bahagia bersama berdua. Aku sangat mencintaimu, Alexei. Terima kasih telah menungguku selama ini. Viola tersenyum setelah mengirimkan pesan kepada Alexei. Ya, pesan tadi itu dari pria bernama Alexei. Dia adalah pacar pertama Viola. Sejak 6 tahun lalu, Viola memang kembali menjalin hubungan dengan Alexei di belakang Radit. Viola yang sudah sumpek dengan keluarga Radit, menjadikan Alexei pelampiasannya. Viola mencoba mencari kebahagiaannya yang tidak didapatinya dari Radit bersama mantan pacar pertamanya itu. Kebetulan, Alexei juga bekerja sebagai pembuat video dokumenter bawah laut di Asia Tenggara. Viola sangat pandai dalam menyimpan rahasia, sehingga walaupun sudah 6 tahun memiliki kekasih gelap di belakang Radit, hal ini tidak pernah diketahui oleh Radit. Bahkan sampai sekarang, Radit masih buta dan cinta mati pada Viola, menganggap Viola adalah wanita terbaik yang sangat berharga yang dimilikinya. Viola, apa yang kau lakukan? Kenapa senyum-senyum sendiri seperti itu? Tanya Radit yang mendapati Viola sedang memeluk handphonenya dan tersenyum.